Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Daily Fatih 19. Di video kali ini kita akan membahas tentang Mermaid Part 2. Dulu kita sudah mengupload video tersebut ya teman-teman, tapi kali ini kita akan menceritakan lebih lengkapnya tentang sejarah mermaid. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Sejarah berawal cerita tentang Putri Duyung pertama kali ditemukan di Assyria. Cerita itu berkisah tentang Dewi Atargatis, ibu dari Ratu Assyria Semiramis. Dewi Atargatis jatuh hati pada seorang gembala, kemudian terbunuh olehnya ya teman-teman. Menahan malu, ia menceburkan diri ke danau dan berubah menjadi ikan. Berdasarkan penggambaran dongeng, Putri Duyung adalah makhluk air yang memiliki tubuh setengah manusia seperti seorang perempuan dan setengah ikan. Sampai saat ini sih tidak pernah ditemukan bukti nyata akan keberadaan Putri Duyung. Tetapi pada 500 tahun yang lalu, tepatnya pada 9 Januari 1493, Christopher Columbus melihat makhluk aneh dalam perjalanan di dekat Republik Dominika. Ia mengamati beberapa makhluk yang sebelumnya pernah dilihat, yakni Putri Duyung. Di Babilonia, masyarakat menyembah Putri Duyung sebagai dewa laut, Oannes, yang digambarkan sebagai duyung jantan. Dalam mitologi Yunani, Putri Duyung dikisahkan sering menggoda para pelaut dengan nyanyiannya. Nyanyian Putri Duyung dapat membuat orang terpikat karena memiliki kekuatan mistis. Lantaran terpikat dan ingin mencari sumber suara indah itu, banyak orang yang tewas tenggelam akhirnya. Sedangkan di Eropa, legenda Putri Duyung dikenal melalui buku cerita dongeng karya Hans Christian Andersen berjudul The Little Mermaid yang diterbitkan tahun 1837. Buku ini menceritakan kisah duyung muda yang jatuh cinta pada seorang pangeran yang ia selamatkan di tengah badai. Rusalka adalah cerita rakyat tentang Putri Duyung yang ada di Rusia Timur. Di sana Putri Duyung dikisahkan sebagai hantu dari gadis-gadis belia yang mati lantaran dibunuh atau dibunuh diri. Rusalka biasanya muncul dalam wujud perempuan berambut panjang berwarna hijau dengan warna kulit pucat. Rusalka biasanya datang pada tengah malam dan menari di bawah sinar rembulan sembari memanggil nama pria yang telah membunuhnya ya teman-teman. Sedangkan kisah Putri Duyung yang air matanya dapat berubah menjadi mutiara merupakan cerita rakyat dari Tiongkok. Kisah ini pula yang banyak diadopsi menjadi alur cerita sinetron di tanah air kita ya teman-teman. Hingga saat ini kebenaran legenda tentang Putri Duyung masih menjadi misteri. Kendati demikian, konon di kawasan Cornwall, Inggris, masyarakat meyakini ada sebuah batu di pinggir pantai yang pernah diduduki oleh Putri Duyung yang menyebabkan tewasnya seorang nelayan lokal. WWF Indonesia memaparkan bahwa ikan duyung di kehidupan nyata lebih akrab dikenal dengan istilah dugong atau dugon. Dugong adalah salah satu dari 35 jenis spesies mamalia laut di Indonesia dan termasuk satwa ordo Sirenia. Habitatnya tidak terbatas pada perairan pesisir pantai saja loh. Dugong itu sendiri adalah mamalia yang hidup di perairan, namun berbeda dengan ikan karena ia memiliki sistem pernapasan paru-paru. Karena dugong termasuk mamalia air, cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan ya teman-teman. Sebagian masyarakat menganggap ikan duyung itu nyata ya teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah ikan duyung benar nyata? Jawabannya iya dan tidak. Dikutip dari WWF, duyung atau dugong adalah sepupu dari manatee atau lembu laut yang perawakannya gembul dan berekor mirip lumba-lumba.
Dan hewan itu merupakan satu-satunya hewan yang mewakili suku Dugongidae. Selain itu, ia juga merupakan satu-satunya lembu laut yang bisa ditemukan di kawasan perairan sekurang-kurangnya di 37 negara di wilayah Indo-Pasifik. Walaupun kebanyakan duyung tinggal di kawasan timur Indonesia dan perairan utara Australia. Dugong atau ikan duyung mamalia laut yang hidup di perairan Kepulauan Riau jumlahnya semakin berkurang dan nyaris punah akibat pencemaran laut yang terjadi di Semenanjung Malaka. Dugong sering diburu sejak abad ke-20. Banyak yang mengincar satwa laut ini untuk diambil kulit, tulang, dan dagingnya ya teman-teman. Selain itu, rusaknya habitat dugong juga memicu lenyapnya satwa ini di Cina. Rambut dan tulang ikan duyung digunakan sebagai pengasih. Tulangnya dibentuk untuk membuat batu cincin dan rambutnya untuk minyak pengasih. Rambut ikan duyung bau amis dan ia tidaklah panjang. Ikan duyung sungguh mujarab kepada ahli perbuatan tradisional Melayu. Maka dari itu, hingga akhirnya dugong saat ini termasuk dalam hewan yang langka ya teman-teman dan rentan akan kepunahan. Hewan herbivora ini memiliki panjang umur hingga 70 tahun ya teman-teman. Itulah sedikit cerita tentang sejarah Putri Duyung ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.